Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang hak milik al-malikiyah. Kami beranggotakan yang pertama Valentin Ramadan dengan NIM 22 40 4073, Tis Firdaona Rasa Fida Idam dengan NIM 22 40 40 74, dan saya sendiri Muhammad Agung Faliluddin Saputra dengan NIM 22 40 40 75. Yang pertama yaitu pengertian hak milik. Pengertian hak milik secara terminologi dibagi menjadi dua, yaitu hak dan milik. Secara etimologi, kata hak berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sesuatu yang tetap. Selanjutnya yaitu sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ihrazul mubahat, yang kedua bil uhud, dan yang ketiga bil kalafiyah, dan yang keempat minal mamluk. Yang pertama yaitu ihrazul mubahat, yaitu barang atau harta yang belum ditemukan secara sah kepemilikannya. Contohnya yaitu ikan di sungai dan ikan di laut. Dan yang kedua yaitu bil uhud. Bil uhud adalah barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, sepertinya lewat jual beli di pasar ataupun di swalayan. Dan yang ketiga yaitu bil kalafiyah. Bil kalafiyah adalah barang atau harta yang dimiliki karena warisan, sepertinya warisan dari orang tua ke anaknya. Dan yang terakhir yaitu minal mamluk. Minal mamluk adalah harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan, seperti kita mengasuh atau mengembangbiakan ayam petelur ataupun ayam peternak. Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi kepemilikan. Klasifikasi kepemilikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Yang pertama yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu ialah hukum syarak yang ditentukan pada zat atau kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja yang memperolehnya untuk memanfaatkan barang tersebut serta mendapatkan kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barangnya. Yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang tersebut. Ada benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum. Ada tiga jenis yaitu yang pertama fasilitas dan sarana umum, yang kedua sumber daya alam yang tabiat, yang ketiga yaitu barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, karena negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyatnya sesuai dengan kebijaksanaannya. Selanjutnya mengenai kepemilikan harta di dalam Islam, ada 2 yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama bahwa kepemilikan itu mutlak hanya milik Allah saja, di mana semuanya itu terjadi atas kehendak Allah dan izin Allah, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 189, di mana Allah yang Maha Perkasa telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Yang kedua adalah kepemilikan harta yang relatif di kalangan manusia, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, di mana yang kepemilikan harta relatif di kalangan manusia itu terjadi, ada 3 hak di dalamnya. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mengenai bahwa kepemilikan harta itu ada batasannya sampai umur manusia itu telah berakhir, seperti adanya orang meninggal yang meninggalkan harta warisan atau wasiat serta tanah yang diwakafkan. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya atau kepemilikan harta itu tidak sampai membunuh atau menyulitkan makhluk hidup yang lainnya.